Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan kembali untuk merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul overdosis. Overdosis ini berarti kondisi yang terjadi ketika mengkonsumsi obat lebih dari jumlah normal dari yang direkomendasikan. Hari ini kita akan membahas tentang overdosis tapi bukan tentang obat. Tetapi kita akan membahas tentang overdosis rohani. Seperti apa sih overdosis rohani itu? Hari ini kita akan melihat. Semuanya yang berlebihan menyebabkan overdosis. Saya ulangi, semua yang berlebihan menyebabkan overdosis. Nah, overdosis rohani ini ada di dalam Markus pasal 2, kita lihat ayat yang ke-16. Berkata demikian. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Saudaraku, seringkali waktu kita baca ayat ini kita menjadi marah kepada orang-orang Farisi. Sebab kita melihat bahwa orang ini adalah orang-orang yang mencari muka, orang-orang yang selalu mencari kesalahan Yesus, orang-orang yang merasa dirinya lebih. Tetapi seringkali juga kita tidak merasa bahwa kita sering melakukan hal ini. Overdosis rohani itu seringkali kita lakukan dan ada di dalam gereja. Contoh overdosis rohani yang pertama adalah selalu merasa kerohanian mereka lebih benar daripada orang lain. Contohnya ada di dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-12. Berkata demikian, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Ini terjadi jelas-jelas di dalam rumah ibadah. Pada waktu itu ada orang Farisi dan ada seorang pemungut cukai. Orang Farisi ini merasa kalau kerohaniannya dia itu jauh di atas orang pemungut cukai ini. Dan di mana pemungut cukai ini merasa saya ini orang berdosa, oleh karena itu dia berdiri jauh-jauh dan berkata, "Tuhan, saya ini orang berdosa." Seringkali di dalam gereja ada hal-hal yang demikian. Kita menghakimi orang bukan dengan mulut tetapi dengan pikiran kita. Pada saat kita melihat mereka, orang ini jarang ke gereja, kita mulai menilai mereka, kerohanian dia ini dangkal. Waktu kita melihat ada orang lagi down, ada orang stres, ada orang yang merasa hidupnya hancur, kita kemudian merasa hidup saya lebih baik dari dia, sebab saya tidak pernah tuh merasa seperti itu. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati dengan cara kita berpikir, hati-hati dengan cara kita menghakimi orang. Sebab jangan-jangan kita ini sedang overdosis rohani. Contoh yang kedua adalah merasa ibadahnya yang paling benar. Ini terjadi seringkali antar gereja. Kita merasa, ibadah di tempat saya, di gereja saya, di denominasi saya, itu yang paling baik dibandingkan dengan gereja-gereja lain. Hati-hati Bapak Ibu, gereja tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah iman. Gereja Anda sama sekali tidak bisa menyelamatkan Anda. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati dengan cara kita menghakimi. Kemudian yang terakhir, contoh overdosis rohani yang terakhir adalah, ini yang paling parah, merasa diri yang paling benar. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 3 sampai yang ke-5 berkata demikian. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina.
Ini adalah perbuatan bukan yang rohani ya. Ini perbuatan yang sehari-hari. Ya, ini dalam kehidupan sehari-hari mereka. Orang-orang ahli-ahli Taurat ini membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Kemudian mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mungkin di pikiran mereka, wah, kalau Yesus ini melihat, wah, kalau begitu kita harus melakukan hukum dari Musa, yaitu apa? Rajam batu sampai mati. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus kemudian menunduk ke tanah lalu menulis sesuatu. Apakah Yesus menghakimi orang ini, perempuan ini? Tidak, saudara. Tidak. Yang dilakukan Yesus adalah bertanya kepada orang-orang itu, adakah di antara kalian yang merasa diri yang paling benar? Kalau ada, tolong lempari dia duluan. Karena perkataan Yesus, satu persatu orang-orang itu mundur. Tidak ada yang tersisa. Lalu apakah yang Yesus katakan? Hai perempuan, enyahlah kamu, masuklah kamu di dalam kerajaan neraka, kerajaan yang paling gelap, karena kamu sudah berzina. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Tidak. Yang dilakukan Yesus adalah, hai perempuan, kemana orang-orang itu? Tidak adakah yang melempari kamu? Tidak ada Tuhan. Kalau begitu pergilah kamu, janganlah berbuat dosa lagi. Seringkali yang kita lakukan adalah kita menghakimi orang lain karena kita merasa kita paling benar. Karena kita merasa saya yang paling dekat dengan Tuhan. Karena saya berdoa setiap hari 1 jam, 2 jam, 3 jam, 5 jam saya berdoa kepada Tuhan. Dan merasa kalau diri saya yang paling benar. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita sudah mulai menghakimi orang dengan pikiran kita, dengan perkataan kita, jangan-jangan kita ini sedang overdosis rohani. Puji Tuhan. Kesimpulan pada hari ini adalah kita membaca di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-16. Berkata demikian, janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Bapak Ibu, ini yang saya katakan di atas. Semua yang berlebihan menyebabkan overdosis. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat hari yang indah ini. Terima kasih buat firman-Mu mengingatkan kami kembali supaya kami tidak gampang, tidak mudah untuk menghakimi orang lain, menghakimi bahkan gereja lain sekalipun, menghakimi sesama kami. Kami percaya Roh-Mu ada di dalam kami untuk mengingatkan kami dan menguatkan kami supaya kami jauh daripada perilaku yang demikian. Terpujilah Tuhan, berkati gereja-Mu, berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati hamba-hamba-Mu. Ini doa kami naikkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada semuanya karena kasih, semua karena kasih. Hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau
Kau sangat baik, teramat baik bagiku.